Sebenarnya banyak perdebatan sih untuk RTX 4060 dan RTX 5060. Yang menjadi perdebatan adalah kebanyakan VRAM-nya yang menggunakan 8GB. Kalau untuk beberapa PC builder yang belum pernah menggunakan ataupun belum pernah mencoba, pasti banyak sekali mereka adu argumen di beberapa forum yang dikatakan kurang worth it lah, yang dikatakan performanya kurang ini, kurang itulah. Kita awali dengan RTX 4060 yang menggunakan kode name AD107 atau ADA Lovelace yang menggunakan teknologi 5nm dan menggunakan memory size sebesar 8GB. Untuk memorinya dia menggunakan GDDR6 dan sedangkan untuk pixel fill rate-nya itu sebesar 118,8 GB pixels. Bus width-nya itu 128 bit dan bandwidth-nya sebesar 272 GB per second. GPU clock-nya sebesar 1830 MHz dan untuk teknologi PCIe-nya masih menggunakan PCIe Gen 4. Sedangkan untuk RTX 5060 dia menggunakan kode name GB206 atau Blackwell. Dia juga menggunakan teknologi 5nm, sedangkan senternya itu sebesar 3840 dengan pixel fill rate 121,3 GB. Untuk memori size-nya itu sebesar 8GB dan memori tipenya sudah menggunakan GDDR7. Memiliki bus width-nya 128 bit dan bandwidth-nya sebesar 448 GB per second. Untuk GPU clock-nya sebesar 2280 MHz. Dan dia sudah menggunakan teknologi PCIe Gen 5. Berikutnya kita akan melakukan pengetesan untuk kedua buah GPU tersebut dari benchmark sintetis dan gaming. Jadi seberapa besar perbedaan antara RTX 5060 dan RTX 4060. Di pengujian gaming, rata-rata untuk FPS average-nya resolusi Full HD dengan preset RTX On dan DLSS Quality. Untuk Forza Horizon 5 preset High, RTX 4060 mendapatkan FPS sebesar 220-an dan untuk RTX 5060 sebesar 299. Ya, ini terbilang lumayan. Dan untuk Need for Speed Unbound, RTX 4060 mendapatkan FPS sebesar 166 dan untuk RTX 5060 sebesar 228. Spider-Man 2 dengan DLSS Quality, RTX 4060 mendapatkan 144 dan untuk RTX 5060 mendapatkan 180. Kemudian di Indiana Jones, RTX 4060 mendapatkan FPS di rata-rata 88 FPS dan untuk RTX 5060 masih berada di 120-an. Wah, ini sangat mendukung sekali sih. Berikutnya untuk Cyberpunk 2077 Phantom Liberty dengan preset Ray Tracing Ultra, RTX 4060 mendapatkan 98 FPS average-nya dan untuk RTX 5060 itu berada di 119 FPS. Teknologi Ray Tracing dan DLSS itu sangat membantu sekali untuk beberapa gaming yang sudah support Ray Tracing dan DLSS. Jadi gaming kalian bisa merasa nyaman, tak perlu lagi khawatir untuk FPS-nya turun di bawah 60 FPS. Dan tentunya ini tidak semua game itu bisa mendapatkan hasil di atas 60 FPS karena ada juga game-game yang berat seperti Wukong Black Might itu setahu saya prosesnya tuh gila-gilaan banget, itu berat banget itu. Berikutnya untuk beberapa benchmark score point, kita awali dengan 3D Mark Firestrike Ultra. RTX 4060 mendapatkan 6040 poin dan untuk RTX 5060 mendapatkan 8423 poin. 3D Mark Time Spy Extreme, RTX 4060 berada di 4900-an. Sedangkan RTX 5060 berada di 6200. Untuk Speedway, RTX 4060 sebesar 2700 dan RTX 5060 itu sekitar 3600. Dan yang berikutnya adalah 3D Mark Port Royal. RTX 4060 mendapatkan 6100 dan untuk RTX 5060 sebesar 8700.
Dan yang terakhir adalah Unigine Superposition. RTX 4060 mendapatkan poin sebesar 5.200 dan untuk RTX 5060 sebesar 7.700. Setelah melihat dari beberapa data benchmark tadi, perbedaan antara RTX 4060 dan RTX 5060 ini lumayan signifikan. Jadi dari 3D Mark pun itu hasilnya yang katakanlah Firestrike Ultra itu selisihnya 2000 sendiri ya. Dan Unigine Superposition itu juga lumayan. Lalu untuk GPU temperatur RTX 4060 dan RTX 5060 ini temperaturnya maksimum mepet-mepet. Bahkan kalau saya cek dan saya ulang pun hasilnya sama berada di 67 derajat Celcius. Sedangkan untuk minimumnya RTX 5060 jelas lebih adem daripada RTX 4060. Selain itu untuk konsumsi power dari kedua GPU ini, RTX 4060 maksimum itu berada di 128 wattan dan untuk RTX 5060 itu berada di 146 wattan. Dari hasil power consumption tadi, untuk RTX 4060 lebih irit daripada RTX 5060. Itu adalah beberapa data yang saya ambil dari benchmark maupun gaming. Saya ambil rata-ratanya. Kalau saya lihat sih, untuk kedua GPU ini tersebut, kalian menggunakan power supply sekelas 550 watt atau 500 watt yang menyandang efisiensi 80 bronze itu masih mampu sekali sebenarnya. Apalagi kalian gunakan prosesor seperti Ryzen 5 7500F ataupun 9600X, bahkan Intel i5 14400F, bahkan 14500 masih mampu sekali menggunakan power supply sekitar 500 wattan. Untuk kedua GPU ini antara RTX 5060 dan RTX 4060 untuk harga barunya kalau saya lihat di marketplace itu selisih beberapa ratus ribu. Untuk Anyo 3D dan Galax dipegang oleh Cahaya Distribusi Nusantara dan kedua GPU ini memiliki waranti sepanjang 3 tahun. Jadi kalian nggak perlu ragu dan pusing lagi misal menggunakan atau memiliki sebuah GPU dari Anyo 3D atau Galax, misal klaim waranti,
kalian bisa ke Cahaya Distribusi Nusantara. Dan pastikan GPU kalian memiliki segel dari distributor tersebut. Dan untuk beberapa PC entusias yang ingin bertanya, silahkan oret-oret di kolom komentar. Dan untuk beberapa PC entusias yang ingin upgrade dari GPU lama kalian tuh lebih prefer yang mana? Antara RTX 4060 atau langsung lompat ke RTX 5060?